Tajikistan ketakutan. Begini reaksi pelatih timnas Tajikistan usai tahu di perempat final bertemu dengan timnas Indonesia. Ini resikonya cukup besar. Kenapa harus tim kami bertemu di momen krusial ini? Seharusnya kami bertemu dengan tim mudah dan bisa lolos melaju sampai ke final. Namun sebelum kita lanjut, alangkah baiknya bagi kalian untuk menekan tombol like terlebih dahulu, dan yang belum subscribe tolong subscribe channel ini, karena satu like dan satu subscribe dari kalian itu ternyata bisa membantu negara dengan mengurangi setidaknya satu orang pengangguran yang berada di Indonesia. Kalau sudah, langsung saja kita hantam ke pembahasannya. Begini pernyataan pelatih Tajikistan U17, yaitu Marco Ragini, calon lawan timnas Indonesia U17 di babak perempat final Piala Asia U17 tahun 2025. Timnas Indonesia U17 berhasil mengalahkan Afghanistan U17 dengan skor meyakinkan 2-0. Kemenangan ini tidak hanya memastikan langkah Garuda Muda ke fase berikutnya, tetapi juga mengejutkan calon lawannya di babak perempat final. Pelatih Tajikistan U17 Marco Ragini memberikan pernyataan mengejutkan usai menyaksikan permainan luar biasa dari tim asuhan Nova Arianto. Pelatih Tajikistan U17 mengakui bahwa ia sangat terkejut dengan performa timnas Indonesia U17 yang menunjukkan permainan dominan sepanjang pertandingan. Dalam konferensi pers pertandingan, Ragini tidak ragu mengungkapkan kekagumannya terhadap permainan timnas Indonesia U17. Ia menyebutkan bahwa skema permainan yang diterapkan Garuda Muda sangat mengesankan, bahkan menyerupai gaya tiki-taka yang identik dengan tim-tim besar seperti Barcelona dan tim nasional Spanyol. Saya sangat terkejut dengan permainan timnas Indonesia U17. Mereka tampil luar biasa dan mendominasi pertandingan. Saya tidak menyangka mereka bisa bermain dengan gaya tiki-taka yang begitu rapi dan efektif. Pelatih Tajikistan itu juga mengakui bahwa dirinya merasa waspada dan bahkan sedikit takut menghadapi Indonesia di babak perempat final. Menurutnya, permainan kolektif timnas Indonesia U17 bisa menjadi ancaman besar bagi timnya. Jujur, saya sedikit takut menghadapi Indonesia di perempat final. Mereka memiliki kombinasi serangan yang sangat cepat dan terorganisir. Jika mereka bermain seperti ini, kami harus bekerja sangat keras untuk bisa mengimbangi mereka. Selain permainan secara keseluruhan, pelatih Tajikistan U17 juga menyoroti gol luar biasa yang dicetak oleh timnas Indonesia U17 di menit akhir pertandingan. Gol ini menunjukkan betapa cepatnya transisi permainan tim asuhan Nova Arianto, di mana hanya dalam 1 menit mereka mampu mengonversi peluang menjadi 2 gol. Gol di menit akhir itu sungguh luar biasa. Dalam 1 menit mereka langsung bisa mencetak 2 gol. Itu bukan sesuatu yang mudah, dan menunjukkan betapa efektifnya serangan mereka. Kami harus lebih waspada dengan hal seperti ini setelah melihat permainan timnas Indonesia U17 yang luar biasa. Marco Ragini memastikan bahwa timnya akan melakukan persiapan ekstra jelang laga perempat final. Ia menyadari bahwa Indonesia bukan lawan yang mudah, terutama setelah melihat bagaimana mereka mampu mengalahkan Afghanistan dengan dominasi penuh. Kami akan mempelajari permainan mereka lebih dalam dan mencari cara untuk meredam kecepatan serta kreativitas mereka di lapangan. Ini akan menjadi tantangan besar bagi kami. Begini jalan pertandingannya. Timnas U17 Indonesia menang atas Afghanistan dengan skor 2-0 untuk menjadi juara grup C dan lolos ke 8 besar. Timnas U17 Indonesia baru saja menghadapi Afghanistan pada laga pamungkas grup C Piala Asia U17 tahun 2025 Jumat tanggal 11 April tahun 2025 dini hari. Meski menghadapi tim yang kebobolan 8 kali dalam 2 laga, Indonesia kesulitan mencari peluang mencetak gol. Salah satu penyebabnya adalah keputusan Nova Arianto melakukan rotasi besar-besaran karena tiket fase gugur dan Piala Dunia U17 sudah diraih Coach Nova. Melakukan 7 pergantian starter dibanding laga sebelumnya membuat Garuda Asia mengalami penurunan kualitas. Afghanistan tampil lebih baik pada babak pertama walau hanya bisa mengancam lewat tendangan jarak jauh. Kiper Dava Al-Ghashemi melakukan paling tidak 3 penyelamatan atas 3 shot on target dari luar kotak penalti. Pada babak kedua, Nova langsung melakukan 3 pergantian saat take off, termasuk top scorer Evandra Forasta.
Sempat ada peningkatan tempo dan pertahanan Afghanistan bisa diterobos, tetapi peluang menembak tak kunjung terbuka. Justru Afghanistan bisa mendapatkan peluang paling berbahaya saat seorang striker bisa melewati Dava di luar kotak penalti. Untung saja finishingnya melebar, walau menghadapi gawang kosong peluang hampir sama dimiliki Fadly Alberto pada menit ke-75, tetapi dorongan bolanya terlalu lemah, sehingga bisa dibuang bek lawan sebelum mencapai gawang. Sebelum itu Zahabi goli yang baru masuk mendapatkan kartu kuning, akibat heading saat mencoba mengincar penalti pada 10 menit akhir. Garuda Asia memutuskan mengulur waktu untuk mengamankan skor 0-0 dan 1 poin cukup untuk menjadi juara grup C. Ini membuktikan Nova Arianto perlu mengerahkan tim utama pada babak 8 besar mendatang. Berita kedua begini, pernyataan Ketua Umum PSSI, yaitu Erick Thohir, usai pertandingan Timnas Indonesia U17 versus Afghanistan U17 di Piala Asia U17 tahun 2025. Bertanding di Al Faisal Stadium Jeddah Arab Saudi pada Jumat tanggal 11 April tahun 2025, Garuda Muda menunjukkan permainan luar biasa, namun berkat kemenangan gemilang sebelumnya melawan Korea Selatan U17 dan Yaman U17, Timnas Indonesia U17 dipastikan lolos ke babak perempat final Piala Asia U17 2025. Tidak hanya itu, keberhasilan ini juga memastikan Indonesia melaju ke Piala Dunia U17 tahun 2025 yang akan menjadi panggung besar bagi para talenta muda Indonesia untuk bersaing di level tertinggi dunia. Setelah menyaksikan pertandingan, Erick Thohir mengaku sangat terkejut dan bangga dengan performa Garuda Muda. Menurutnya semangat juang dan kualitas permainan yang ditampilkan oleh para pemain tetap luar biasa. Saya benar-benar terkejut dengan permainan tim malam ini. Ini adalah cerminan tim yang memiliki karakter juaranya tidak sesuai yang kita inginkan. Mereka tetap bermain dengan mental baja dan disiplin tinggi. Ini adalah cerminan tim yang memiliki karakter juara. Keberhasilan lolos ke perempat final Piala Asia dan Piala Dunia U17 tahun 2025 menjadi bukti bahwa Timnas Indonesia U17 kini sudah mampu bersaing di level tertinggi Asia dan siap menghadapi tantangan lebih besar di panggung dunia. Selain memberikan apresiasi kepada para pemain, Erick Thohir juga memberikan pujian khusus kepada pelatih Timnas Indonesia U17 Nova Arianto. Menurutnya Nova telah menunjukkan kualitas kepemimpinan yang luar biasa dengan tetap menerapkan strategi terbaik, meskipun laga ini sudah tidak menentukan bagi kelolosan Indonesia.